Arab Saudi mahalnya rendah karena lahan kosong. Indonesia mahal karena lahan bernyawa. Hus dibangun bukan di gurun silent mode, tapi diuratna di ekonomi nasional. Ini bukan proyek transportasi, ini proyek pertaruhan masa depan. Sayangnya sebagian orang membaca proyek Hus seperti membaca harga motor di OLX. Loh, kok lebih mahal dari negeri lain? Berarti kemahalan dong. Padahal beda negara, beda biayanya, beda kontur, beda strukturnya, beda density, beda tantangannya. Kereta cepat bukan mie instan serba satu rasa. Sebagian besar jalur Wehus dibangun melayang di atas kota, bukan nempel tanah. Kenapa? Karena kita tidak punya lahan kosong, tidak bisa potong jalur sembarangan. Harus menghindari 15.000 lebih persimpangan jalan, harus menyusup di antara permukiman, dan harus melewati kontur gunung aktif dan jalur gempa tektonik. Artinya, setiap tiang elevated itu adalah perhitungan gempa, desain anti-longsor, teknologi anti-seismik, dan riset geologi level ahli yang tidak relevan di Saudi. Karena ya, tidak ada gunung api aktif di tengah Riyadh. Di Arab Saudi, rel bisa taruh di atas tanah. Dan di Indonesia, kalau Anda naruh rel di atas tanah, besok langsung viral karena nutup jalan orang kampung, atau dianggap sengaja memiskinkan UMKM. Karena inilah realita. Proyek publik di negeri demokrasi padat penduduk Maimanaks bukan proyek beton, tapi proyek sosiologi. Harus presisi, harus peka, harus negosiasi cerdas. Jadi mari balik logikanya. Huash mahal bukan karena inefisiensi. Huash mahal karena ini pembangunan di negara yang sibuk, padat, matang, dan bergerak cepat. Dan justru karena itulah dampak ekonominya jauh lebih dahsyat, karena ia bukan dibangun di tengah kosong, tapi ditanam tepat di pusat energi ekonomi nasional. Karena banyak orang belum sadar, Hush bukan hanya soal lebih cepat sampai Bandung. Hush adalah trigger ekonomi, pemecah kebuntuan logistik, dan simbol repositioning Indonesia di peta dunia. Apa dampaknya ketika waktu tempuh Jakarta-Bandung turun dari 3 jam jadi 36 menit? Bukan cuma soal nyaman dan gaya-gayaan, tapi mengubah cara orang berbisnis, bekerja, dan tinggal. Jakarta nggak lagi jadi satu-satunya pusat. Bandung, Karawang, Purwakarta langsung naik kelas. Ekonomi menyebar, bukan menumpuk. Ini bukan proyek transportasi, ini rekayasa ulang struktur negara. Cina dulu juga dikatain gila ketika bangun jalur kereta cepat di awal 2000-an. Ngapain? Kan mahal, tiketnya pasti nggak ada yang mau naik. Sekarang, mereka punya 45.000 km high speed rail. Dan dunia terpaksa ikut. Arab Saudi pun bikin Huash versi gurunnya. Tapi tujuannya bukan